Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Amel dengan pelajaran Sejarah Indonesia Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam Viva Historia. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu Amel akan menyampaikan tentang bab 3. Setelah kemarin kita membahas tentang bab 2, yaitu dari masa praaksara sampai dengan kebudayaannya, sekarang kita memasuki bab 3, yaitu proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ini adalah agama yang pertama di Indonesia yang masuk setelah masa praaksara. Jadi ada 4 bahasan dalam bab 3. Yang pertama adalah proses masuk dan berkembangnya ajaran agama Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Nusantara atau Indonesia. Yang ketiga adalah jaringan perdagangan di Nusantara. Yang terakhir adalah alkulturasi atau perpaduan dua kebudayaan di Nusantara antara kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang apa sih, kapan dan di mana, bagaimana proses masuknya, kita kenali dulu. Agama Hindu merupakan agama yang lahir di tanah India. Ini dimulai dengan masuknya bangsa Arya tahun 1500 sebelum Masehi. Peradaban dan kehidupan bangsa atau umat Hindu, umat itu terangkum dalam kitab Brahmana atau kitab Upanishad. Kemudian kalau kepercayaannya mereka itu menganut politeisme, yaitu pemuja banyak dewa. Seringkali mereka mengimplementasikan dewa-dewa dibuat dalam bentuk patung sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadahan umat Hindu. Sedangkan Buddha awalnya di India bukan merupakan sebuah ajaran agama, melainkan ajaran seseorang bernama Siddhartha Gautama yang masih keturunan kerajaan Hindu-Buddha yang mendapatkan pencerahan. Agama Buddha ini berkembang sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal. Jadi ajaran Buddha ini yang disampaikan oleh Siddhartha Gautama ini jarang sekali menyebut istilah Tuhan. Oleh sebab itu, karena Siddhartha Gautama ini jarang sekali menyebut nama Tuhan, maka Buddha ini disebut sebagai ajaran moral karena mengajarkan kita untuk berbuat baik. Jadi sudah jelas ya perbedaannya antara agama Hindu dan Buddha yang sama-sama lahir di India tetapi ajarannya beda. Yang paling membedakan di sini adalah sistem kasta. Kita ingat bahwasanya agama Hindu ini mengenal sistem kasta. Ada tingkatan-tingkatan antara si A dan si B. Kita bisa lihat kemarin kalian SMP juga sudah belajar ya, kasta ada berapa tingkatan, dari Brahmana, kemudian kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Bahkan di India juga menerapkan yang namanya outcast, yaitu di luar kasta, yaitu orang-orang yang melanggar tentang ajaran kebaikan, seperti misalnya dia seorang pencuri, perampok maupun penjahat. Dia tidak masuk dalam sistem kasta. Baik, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu proses masuk dan berkembangnya ajaran agama Hindu dan Buddha. Ada 5 teori. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua adalah teori Ksatria, yang ketiga adalah teori Waisya, yang keempat adalah teori Sudra, dan ada tambahan lagi yaitu teori arus balik. Kita bahas yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini menyatakan bahwasanya agama Hindu dan Buddha dibawa ke Indonesia itu dibawa oleh para kaum Brahmana yang diundang oleh raja-raja maupun penguasa lokal di Indonesia untuk mengajarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Tokoh yang menyatakan atau mendukung teori ini adalah J.C. van Leeuwen. Yang kedua adalah teori Ksatria. Teori Ksatria ini percaya bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dibawa ke Indonesia dibawa oleh para ksatria atau prajurit yang kalah dalam perang di India. Mereka melarikan diri ke Nusantara atau Indonesia, kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan. Tokoh yang mendukung teori ini adalah R.C. Mayunda.
Kemudian teori yang ketiga adalah teori Waisya yang dikemukakan atau didukung oleh N.J. Krum, bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia adalah dibawa oleh para pedagang yang kemudian singgah di Nusantara dan kemudian juga menikah dengan penduduk Nusantara. Ini ya. Yang keempat adalah teori Sudra. Pendukungnya adalah von Weber. Dia percaya bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia dibawa oleh kaum Sudra atau rakyat jelata. Tadi kalau Brahmana dibawa oleh kaum Brahmana, kesatria prajurit, Waisya pedagang, kemudian yang keempat yaitu Sudra dibawa oleh rakyat jelata. Kemudian teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India dibawa ke Indonesia adalah dibawa oleh orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia belajar ke India, kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Pendukung dari teori arus balik ini adalah F.D.K. Bos. Buktinya apa sih? Buktinya adalah prasasti Nalanda dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kita akan bahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berada di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berkembang sekitar abad 4 sampai abad ke-9 Masehi. Dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa yang menyatakan keberadaan Kerajaan Kutai yang berada di Muarakaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Raja pertama dari Kerajaan Kutai adalah Kudungga, kemudian dilanjutkan anaknya yaitu Aswawarman, dilanjutkan lagi anak dari Aswawarman yaitu Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman ini, Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan atau puncak kejayaan. Kerajaan Kutai ini menganut agama Hindu Siwa, dibuktikan dengan ditemukannya tempat peribadahan yaitu Waprekeswara. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua dan pertama di Indonesia. Nanti setelah ada Kerajaan Kutai, ada kerajaan-kerajaan yang lain berdiri di Pulau Jawa ada, kemudian di pulau-pulau lain juga. Intinya Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan pertama yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini terletak di Jawa Barat. Banyak yang mengatakan bahwasanya ada simpang siur, ada yang bilang di Bogor, ada yang bilang di Bekasi, intinya di daerah Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa. Kalau tadi Kutai itu di Kalimantan, ini di Pulau Jawa. Berkembang sekitar abad 4 sampai dengan 6 Masehi. Ada 7 buah prasasti yang menyatakan sumber keberadaan dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah prasasti Jambu, kemudian Pasir Awi, Kebon Kopi, Muara Cianten, Prasasti Tugu, kemudian Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Lebak. Ada 7 buah prasasti yang menyatakan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Dalam prasasti Ciaruteun terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang merupakan jelmaan dari Dewa Wisnu. Dalam prasasti itu juga disebutkan bahwasanya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Tarumanegara mengalami puncak kejayaan. Kemudian keruntuhan Kerajaan Tarumanegara ini diduga oleh serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Demikian pembahasan bab 3 part 1, semoga jelas ya. Kemudian tolong segera selesaikan tugas yang telah Ibu perintahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Historia.